Dia Allah yang luar biasa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia selalu Allah yang baik, yang mengasihi kita. Dan masa depan kita ada di dalam tangannya. Jika kita percaya akan itu, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ada luapan ucapan syukur dalam hati kita. Amin. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu semuanya Tuhan. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Amin Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Saya serahkan pada hamba-Nya. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang Mari sama-sama katakan kepada Tuhan Yesus, aku mau bersyukur Tuhan. Amin. selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia.
setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bapak Ibu Saudara, apapun keadaanmu saat ini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak kita berucap syukur kepada Tuhan Yesus. Yang setia, yang selalu menolong. Mari berikan pujian penyembahanmu kepada Tuhan Yesus, Allah yang kau sembah, Allah yang kau imani, Allah yang kau percayai, Allah yang kau kenal sebagai Yesus namanya. Mari sama-sama katakan, ku mau bersyukur. Amin. Selalu bersyukur, Kau Tuhan Yang setia, yang selalu menopang. ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang Setia. Ini pujian ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Di saat kami mengucap syukur, kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami tidak pernah lepas daripada kontrol-Mu Tuhan. Engkau yang mengendalikan kehidupan kami semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, Kau bebas menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang berdiam dalam kehidupan kami masing-masing. Buka pikiran, telinga dan hati kami Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu atas kehidupan kami saat ini Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, kami pulang dengan hati yang melimpah dengan sukacita yang luar biasa Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang hamba siapkan akan menjadi sia-sia Tuhan. Hamba percaya kuasa-Mu nyata atas tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan saya katakan, amin. Shalom, apa kabar? Ini jam 7, kok letih, lesu, lemas, belum sarapan ya? Sama. Shalom, apa kabar? Apa kabar? Kurang lebih berapa tahun ya kita nggak ketemu ya semenjak pandemi ya. Dan hari ini kita bisa berjumpa kembali, itu sebuah kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Kita mau belajar tentang sebuah pengharapan di dalam Tuhan. Kita mau belajar bagaimana pengharapan kita sesungguhnya di dalam Tuhan. Ada dua pondasi, ketika pengharapan kita terpondasi dengan prinsip-prinsip dunia, otomatis yang keluar dari dalam kehidupan kita adalah pengharapan kepada dunia. Tapi kalau kita mau belajar tentang pengharapan, tentang prinsip-prinsip firman Tuhan, maka yang akan kita lakukan adalah pengharapan yang sesuai dengan firman Tuhan. Pengharapan di dalam sebuah kamus besar bahasa Indonesia itu punya arti begini Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah sesuatu yang diharapkan. Diumpamakan begini, seseorang ikut lomba, seseorang ingin memenangkan perlombaan itu. Dia ikut lomba karena dia ingin menang. Tidak ada seseorang yang ikut lomba, dia tidak mau menang. Benar ya? Bapak Ibu punya anak-anak nih. Ya anakku ikut lomba. Wes cari pengalaman. Tapi dalam hati kecil kita, semoga anakku menang. Karena satu, kita ingin hadiahnya dan kita ingin sebuah penghargaan dalam diri kita. Oh ya, anak aku menang. Oh ya, saya menang. Sesuatu yang dapat diharapkan. Lalu yang kedua, keinginan supaya menjadi kenyataan. Berharap supaya setiap kita yang memiliki anak, menantu, cucu, keponakan, saudara-saudara kita memiliki masa depan yang hebat, memiliki pekerjaan yang luar biasa, memiliki sebuah pendapatan yang besar. Ya intinya supaya keluarga kita naik harga dirinya. Itu pengharapan yang kedua. Yang ketiga, di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu punya arti begini. Seseorang yang dapat diharapkan, dipercaya dan diandalkan. Itu pengharapan. Berarti pengharapan yang ketiga lebih kepada secara personal.
ketika Bapak Ibu semuanya menjadi seseorang yang dapat diharapkan, dapat dipercaya, dapat diandalkan, itulah pengharapan. Ada sebuah keluarga, bukan di sini. Saya juga ketemu sama orangnya sekali, itu pun waktu beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya masih kuliah di Surabaya. Di mana keluarga ini punya seorang anak. Anaknya ini terkena penyakit sindrom yang sangat-sangat langka di dunia. Jadi nama sindromnya bagus Bapak Ibu. Tetra amelia. Wah, keren ya. Tetra amelia. Namanya nama anakmu siapa? Amelia. Amel. Ternyata nama sebuah penyakit. Sebuah sindrom tentang tetra amelia, di mana janin atau bayi yang dikandung dalam rahim ibunya akan mengalami sebuah gangguan, akan mengalami perkembangan yang tidak sempurna pada bagian-bagian tubuhnya. Dan ini dialami oleh seorang keluarga yang pada saat itu dia melahirkan seorang anak laki-laki yang seperti ini Bapak Ibu. Tidak punya tangan dan kaki. Dan ini anak pertamanya, anak kedua, tidak punya tangan dan kaki. Karena terkena penyakit sindrom tetra amelia. Tetapi Tuhan punya rencana yang berbeda. Usia 30 tahun, jadi sama dengan saya waktu itu kalau sekarang berbeda. Usia 30 tahun pada waktu itu, dia berjumpa dengan wanita pujaan hatinya, dan menikah tepat pada usia 30 tahun. Kalau melihat wajahnya ini mulai familiar ya, gak asing lagi. Dan pada akhirnya dengan tubuh yang tidak sempurna ini, dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dia menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling dunia. Bahkan pernah ke Indonesia, saya berjumpa hanya dia di mimbar, saya lagi duduk di depan situ Bapak Ibu. Saya mendengarkan dia waktu itu. Dan dia punya anak, sekarang anaknya 4. Anak yang terakhir, yang ketiga itu kembar, perempuan semua. Yang kembar itu. Lalu ada sebuah penyataan, sebuah perkataan yang keluar dari dia dan ditulis, difoto kemudian dibikin sebuah tulisan. Dia bilang begini, kenapa sih Tuhan menciptakan aku tidak mempunyai tangan dan kaki? Kenapa Tuhan menciptakan aku dengan tubuh yang tidak sempurna? Dan pada akhirnya dia mengetahui bahwa dia ada sebagaimana ada untuk menyemangati orang lain. Menunjukkan pada semua orang bahwa Tuhan bisa menggunakan diri kita apapun keadaan kita. Saya membayangkan bagaimana orang tuanya ketika pertama kali melihat bayinya keluar dengan tubuh yang tidak sempurna, pasti sedih. Waktu 2013, anak saya yang pertama lahir, hal yang pertama saya lakukan, lahirnya secara normal di ibu bidan. Saya langsung datang, tak buka semua kain yang menutupi tubuh anak saya, dan saya lihat Drijini lengkap apa enggak. Tangannya, kakinya, saya raba kepalanya, saya lihat hidung, wajahnya lengkap semua normal. Saya menangis Bapak Ibu. Bayangkan ketika orang tua ini mendapati bayi atau anaknya seperti ini, bagaimana hancur hatinya. Bagaimana dia memiliki pengharapan kepada Tuhan yang mulai sirna karena melihat kenyataan. Ada banyak orang ketika ingin ada pengharapan dalam hidupnya, tetapi ketika dia melihat kenyataan demi kenyataan yang dia alami, harapan itu mulai sirna. Harapan itu mulai hilang. Harapan itu mulai, Tuhan, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan? Lalu temanya kita adalah kenalilah Tuhan. Pertanyaannya, sebatas mana kita mampu mengenal Tuhan kita? Dia adalah Allah yang tidak terbatas dan kita ini manusia yang terbatas. Bagaimana caranya yang terbatas? Ingin mengenal yang tidak terbatas. Tidak ada habisnya. Tidak hanya cukup duduk diam
di dalam gereja, mendengarkan firman, memuji Tuhan, terus kita berkata, aku sudah kenal Tuhanku. Tidak sesederhana itu. Tapi mari pada pagi hari ini kita mau belajar tentang sebuah pengharapan yang berdasarkan Alkitab. Pengharapan yang berdasarkan firman Tuhan. Kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita harus tunduk di dalam otoritas firman Tuhan. Di dalam Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5. Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5. Kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu dan ketekunan dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5, baca yang kuat ya. 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita akan belajar tentang prinsip-prinsip pengharapan yang berdasarkan firman Tuhan. Sebuah pengajaran, sebuah pemahaman kepada setiap kita semua. Bagaimana sih seharusnya saya memiliki pengharapan di dalam Tuhan? Apa sih yang harus saya lakukan agar pengharapan saya kepada Tuhan ini tidak goyah? Atau bagaimana seharusnya saya bersikap dengan segala kenyataan yang kita hadapi agar pengharapan kita di dalam Tuhan, agar pengenalan kita kepada Tuhan tidak berhenti. Kita terus semangat melangkah bersama dengan Tuhan. Ada 3 hal, saya singkat 3D ya. Jadi biar Bapak Ibu ingat semua, saya singkat 3D. D yang pertama, yuk kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Apa? Yang keras dong, apa? Dilarang khawatir berlebihan. Kita buka ayatnya dulu. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Yuk kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kok suaranya semakin lembut gitu ya. Bukan pelan, lembut gitu. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kata serahkan itu punya arti gini, sebuah pilihan teratas untuk segera dibuang. Sebuah pilihan teratas untuk segera dibuang. Istri saya itu kalau bersih-bersih rumah, itu bersih sekali Bapak Ibu. Kadang saking bersihnya, ada barang-barang yang berserakan yang itu terpakai, mungkin punya saya, punya anak saya, juga ikut bersih alias dibuang. Dan dia berkata gini, pokoknya kalau ada barang-barang berserakan, mau dipakai, enggak dikembalikan ke tempat semula, tak buang semua. Saking bersihnya. Dan karena itulah saya dengan anak-anak akhirnya saya juga mengajarkan kepada anak-anak, ayo kembalikan ke tempat semula kalau ngambil mainan gitu ya, mobil-mobilan. Papi, mobilku mana? Tanya mami. Lalu ketika dia tanya, mami mobilku mana? Bersih, dibuang. Karena taruhnya berserakan. Nah, kata serakan ini bukan seperti itu, artinya begini, ada sebuah pilihan-pilihan teratas di mana mungkin ini barang-barang yang tidak terpakai, yang sudah tidak layak terpakai atau sudah rusak, menjadi pilihan teratas untuk segera dibuang. Itu kata serahkanlah. Kemudian yang kedua, yang dibuang itu apa? Adalah kekhawatiranmu. Kekhawatiran itu segala hal tentang ketakutan, kesedihan, keprihatinan, itu kekhawatiran. Ketika Bapak Ibu bersedih, ketika Bapak Ibu mengalami ketakutan, ketika Bapak Ibu merasa sedih, meratapi nasib dengan dirinya sendiri, itu masuk dalam kategori kekhawatiran.
Dan firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Artinya begini, izinkan kekhawatiranmu menjadi pilihan teratas untuk dibuang. Amin. Lalu ada kata begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara. Nah, kata memelihara ini kita benar-benar diperhatikan dengan seksama, dengan detail sampai hal yang paling sepele pun diperhatikan. Sebuah pemeliharaan yang sangat peduli hingga hal-hal terkecil dan sederhana dipastikan tidak terjadi apa-apa. Tadi saya di belakang duduk dengan Pak Doni, saya melihat wah enak ya musiknya. Saya berpikir gini, pasti orang yang memasang musik ini dan ngeset musik ini memperhatikan dengan detail dan seksama. Bagaimana supaya suara yang dihasilkan ini enak di telinga dan tidak jeduk-jeduk di hati. Kan kalau ada musik yang terlalu keras kan hati ini nerodok rasanya. Aduh enggak enak, kebanteran musiknya. Ada sebuah persiapan yang dipersiapkan dengan seksama sehingga suara yang dihasilkan sangat-sangat indah. Nah, kata memelihara itu bagaimana Bapak Ibu, saya kasih contoh begini aja. Di tempat kami mayoritas jemaat adalah seorang peternak. Meskipun bukan hewan ternaknya sendiri maupun punya orang lain, orang ini akan memelihara hewan ternaknya dengan begitu baik. Ada satu jemaat kami yang dulu pernah usahanya tuh jual beli kelinci Bapak Ibu. Dan dia benar-benar memperhatikan dengan seksama. Suatu kali anaknya, karena dia anak tunggal, dia bermain dengan kelinci yang bagus, dengan kelinci yang bagus yang baik. Saking perhatiannya anaknya ini karena dia perempuan, kelinci itu digendong kemana-mana, tidur di tempat tidur, digendong. Sewaktu-waktu cerita dia, orang tuanya, kelincinya itu dimandiin. Saking perhatiannya biar bersih, biar harum, dimandiin Bapak Ibu. Dan tahu akibatnya, selesai mandi gak lama kemudian kelincinya berangkat bablas alias mati Bapak Ibu. Saya tanya kok bisa? Iya, kelinci gak bisa kena air, gak bisa kena dingin, langsung mati. Oh, Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Ketika dia memperhatikan dengan detail sampai membuat sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Tidak. Ketika dia benar-benar memelihara, artinya begini, jangan sampai pemeliharaan Tuhan mengakibatkan kita menjadi orang-orang yang memiliki khawatirnya itu berlebihan. Makanya dilarang khawatir secara berlebihan. Buang hal yang tidak baik, yakinkan dalam diri kita bahwa kita punya Yesus. Allah yang kita kenal namanya Tuhan Yesus adalah Allah yang Immanuel. Amin. Musuh dari pengharapan adalah kekhawatiran, Bapak Ibu. Ada sebuah kisah di Alkitab tentang bangsa Israel yang begitu khawatir ketika dia dibawa oleh siapa pemimpinnya waktu itu? Siapa? Fanuel. Musa, ya, dibawa sama Musa melewati padang gurun dan tiba akhirnya di penghujung jalan mau muter ke sana sangat jauh, muter ke sana begitu jauh lagi, satu-satunya hanya ada satu di depan jalan ini adalah laut. Mereka mulai khawatir. Kenapa khawatir? Di belakang mereka bisa melihat debu-debu berterbangan seperti di Bromo gitu ya. Kemarin di Bromo itu saya kemarin ke Bromo kemarin angin dan ada angin puting beliung, muter gini. Tapi kan gak ada penunggang kudanya. Nah saya membayangkan bangsa Israel melihat dari kejauhan, wow ada puting beliung, ternyata bukan puting beliung, pasukan berkuda dari Mesir yang mengejar mereka. Mereka ketakutan, mulai mereka ngomel, khawatir. Jadi ujung-ujungnya kamu bawa saya ke sini untuk mati di sini, mending di sana. Ada banyak makanan, mulai ngomel, khawatir dan sebagainya. Musa diem tok. Dan singkat cerita dia, Tuhan bagaimana ini? Dan terjadilah, karena kita hidup di dalam zaman modern, terjadilah seperti ini.
Ada banyak mobil-mobil yang nyebrang. Ada jalan tol di tengah-tengah laut. Terbelahlah. Ayo kita lewat. Rum, pergi semua. Zaman dulu bukan seperti ini Bapak Ibu. Mereka bawa semua ingon-ingonnya. Ternaknya dibawa semua. Mungkin ada yang punya bebek, ayam, kelinci, kuda, unta. Ada yang punya sapi. Mereka jalan kaki. Mungkin ada yang lagi ngambek kudanya ditarik-tarik gak mau jalan. Atau untanya tiba-tiba duduk saja. Sapinya masih mengunyah-ngunyah makan rumput. Begitu paniknya dan ketika mereka harus menyeberang di laut itu. Bisa dibayangkan kehebohannya. Belum kalau anaknya seperti anak saya, 4 anak saya. Pencilaan ke sana ke semari. Lari. Orang tuanya sibuk mengumpulkan. Ayo cepet, itu nanti kalau kita gak nyebrang. Airnya keburu tumpah lagi. Bayangkan bagaimana kehebohannya. Tapi Alkitab mencatat mereka tiba di ujung seberang dengan selamat. Tidak kekurangan sesuatu apapun. Membuktikan bahwa kekhawatiran itu adalah hal yang sia-sia. Khawatir itu manusiawi. Tetapi ketika khawatir itu menjadi berlebihan, warningnya adalah dilarang khawatir berlebihan. Amin. Ini langsung diem semua gini. Ini diem ngerti apa gimana. Atau mulai, Pak Pendeta ngomong gitu. Nggak ngerti, aku bergumul setiap hari dengan kekhawatiran ini. Kita selama hidup di dunia, kita punya kadar kekhawatiran yang berbeda-beda. Betul ya? Tidak ada orang itu sama semua khawatirnya. Pasti berbeda-beda. Ada yang khawatir bagaimana besok usaha saya ini bisa berkembang. Ada yang khawatir bagaimana besok saya bisa makan. Ada yang khawatir besok anak saya nikah dengan siapa. Ada yang khawatir setelah anakku nikah, anaknya sudah nikah nih, besok pekerjaannya bagaimana. Kita punya kadar kekhawatiran yang berbeda-beda, tidak bisa dipukul rata sama semua. Tetapi esensi dari kekhawatiran sama. Seringkali kita memiliki kekhawatiran yang berlebihan. Yuk coba kita cross check. Sudahkah kekhawatiran kita selama ini terjadi? Sudahkah segala kekhawatiran kita, ketakutan kita, dan akhirnya terbukti terjadi seperti itu? Jika Bapak Ibu bilang tidak, berarti Tuhan Yesus benar-benar nyata dalam hidupmu. Setelah dilarang khawatir berlebihan, hal kedua sebagai prinsip firman Tuhan tentang pengharapan, bagaimana kita mulai belajar mengenal Tuhan. Yang kedua adalah dilarang malas. Malasnya malas apa? Dilarang malas. Loh, kok enggak muncul? Nah, dilarang malas berdoa dan bekerja. Ayatnya ini, yuk kita buka Roma 5 ayat 3 sampai dengan 4. Perhatikan yang warna merah dan kuning ini Bapak Ibu ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji, dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Perhatikan yang warna merah. Di dalam Alkitab ketika Bapak Ibu membaca firman Tuhan, ada 1, 2, 3 kata yang diulang lebih dari 1 kali, itu berarti penting. Ini kesengsaraan diulang 2 kali, kemudian apa lagi? Ketekunan juga 2 kali, kemudian yang terakhir apa? Tahan uji. Itu diulang 2 kali. Sebentar, kita akan baca dulu. Kesengsaraan itu apa ya? Kesengsaraan adalah sebuah keadaan di mana sesuatu itu datangnya secara bersamaan. Listrik tokennya bunyi, titit, waktunya ngisi, mau masak air LPG-nya habis.
Terus anak kita nangis, pampersnya tembus, habis pampersnya. Mau bikin susu, susunya juga habis. Lalu kita ngelihat ke dalam dompet, berbes mili, nggak ada uangnya. Nah, kan datang bersamaan itu. Pernah nggak ngalami seperti itu? Kok masalah ini datangnya bersama-sama ya? Habis satu lagi, habis satu lagi. Kemarin ada salah seorang anak pemuda yang mengeluh kepada saya. Kenapa dia mengeluh? Karena dia menerima undangan bowo, tahu bowo? Undangan nikah lebih dari 2 kali. Bingung aku, Pak. Uangku habis untuk bowo. Dia mengeluh. Sesuatu yang datang bersamaan. Baru kemarin lusa aku datang ke sini. Datang lagi sorenya undangan. Aku datang paginya, sorenya itu datang lagi undangan untuk besoknya lagi. 3 kali berturut-turut dia menerima undangan bowo. Undangan pernikahan. Di desa itu kan ngelihat tempatnya, oh di rumah bowonya sekian, oh di gedung lebih tinggi nominalnya. Oh di gedung ada makannya, ada musiknya, lebih tinggi lagi nominalnya. Karena apa? Dicatat. Pas dibuka amplopnya nggak mungkin dong isinya 5.000. Loh kok ngasihnya 5.000? Malu kan? Jadi Bapak Ibu kalau besok hajatan anaknya nikah, jangan lupa dicatat yang ngasih. Biar yang diundang sungkan kalau ngasih dikit. Gitu ya. Kesengsaraan seperti itu, sebuah keadaan yang datang bersama yaitu tekanan, penderitaan, dan kesulitan. Kemudian ada kata ketekunan. Ketekunan itu ternyata ketabahan di dalam menghadapi sebuah masalah. Hari ini ketika banyak masalah dalam hidupmu dan kita masih bisa berkata, Tuhan baik, ini rencana Tuhan. Ini Tuhan yang berdaulat. Berarti Bapak Ibu sedang masuk dalam kategori ketekunan. Yaitu tabah menghadapi sesuatu, yaitu problem-problem kehidupan. Lalu yang ketiga tentang tahan uji. Tahan uji itu tidak mudah menyerah. Itu tahan uji. Tahan uji beda tipis dengan tahan banting. Biasanya tahan banting ini dimiliki oleh kaum perempuan. Ketika mendapatkan kekerasan fisik dari suaminya, dia pasti menjadi wanita yang tahan banting. Di sini nggak ada, di luar sana banyak, Bapak Ibu ya. Nggak ada di sini. Tahan banting. Sebenarnya gaji yang paling mahal itu adalah seorang ibu, seorang mama. Pria mau gaji setinggi apapun, ketika dia harus berada di rumah seharian full, ditinggal istrinya, jaga anak-anak, masak, nyuci, setrika dan sebagainya, nyapu ngepel, nggak akan betah, nggak akan tahan. Saya pernah ditinggal istri saya pulang ke negaranya, ke Maluku Tenggara Barat, di Somlaki, itu hampir 2 bulan Bapak Ibu. Begitu menderitanya saya. Anak-anak, pagi bangun, yang sekolah saya harus siapkan. Pulang sekolah jemput, ndulang, makan, mau makan apa, buang air saya cebokin dan sebagainya. Enggak ada yang bantu tuh rasanya. Wow. Dan itu yang dikerjakan oleh pasangan hidup kita, istri kita, di mana mereka setiap hari bergumul dengan pekerjaan rumah tangga. Tapi enggak ada gaji yang pasti. Tepuk tangan dulu dong buat wanita-wanita kita. Mana tepuk tangannya? Oh, yang ibu-ibu, bener gue ngomong sama suaminya. Rungokno. Senggol suaminya. Senggol dulu suaminya dong. Jadi ketika kita berada dalam kondisi tentang kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, disimpulkan seperti ini Bapak Ibu. Kita itu punya kepribadian karakter yang tidak akan menyimpang. Kita tidak akan melakukan kesalahan secara disengaja. Sehingga kita menyimpang dari tujuan awalnya. Kita mulai goyah dengan kesetiaan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita yang mulai goyah dengan kebaikan demi kebaikan yang kita berbuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu artinya ayat ini. Jadi saya coba memberikan gambaran gini.
tentang kesengsaraan dulu. Nah, ini kesengsaraan, Alkitab di dalam kesengsaraan akan timbul apa? Ketekunan. Lalu setelah kita berada di posisi ketekunan, otomatis akan mencetak kita, membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji. Dan ketika kita sudah ada dalam 3 fase ini, bukan berarti kita senang dengan masalah, enggak. Tapi setiap kita, apapun kondisi kita, pasti bergumul dengan yang namanya permasalahan hidup. Setiap orang. Lalu ada kesengsaraan, ketekunan, tahan uji. Alkitab mencatat kita akan menemukan yang namanya pengharapan. Dan kalau kita punya pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan, ini yang menjadi tema daripada gereja di tempat ini. Bapak Gembala mungkin berdoa mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dan akhirnya muncullah tema ini, kenalilah Tuhan. Dan disinilah kita mulai belajar mengenal tentang siapa Tuhan Yesus itu. Bukan berarti ketika duduk diam di gereja memuji Tuhan, setia beribadah, kita sudah mendapatkan jaminan aku kenal Tuhanku. Tidak Bapak Ibu. Tetapi dari kehidupan sehari keseharian kita, di dalam kita bergumul dengan kekhawatiran, permasalahan, ketakutan hidup, kita mengalami yang namanya kesengsaraan, kemudian kita dengan tabah menghadapi itu semua, masuk dalam kategori ketekunan, lalu kita menjadi pribadi yang terus melangkah, tidak mudah menyerah, akan muncul pengharapan itu. Dan pada akhirnya kita semakin tahu siapa Tuhan Yesus yang kita sembah itu. Kita semakin kenal. Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mengenal siapa Tuhanku. Tapi hari ini aku bisa melihat siapa Tuhan yang aku sembah. Melalui sakit penyakitnya. Anak-anaknya, menantunya, hartanya hilang semua. Berdoa tanpa bekerja itu sombong Bapak Ibu. Malas. Tetapi kalau bekerja tanpa berdoa, itu sombong. Kita seringkali menggunakan kekuatan kita di dalam usaha, pekerjaan, bisnis, pengalaman kita. Kita merasa aku mampu melewati ini semua, aku mampu, aku bisa. Tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya, itu sombong. Tapi kalau kita berdoa saja, pokoknya aku berdoa dan berdoa tanpa bekerja, itu malas. Dilarang malas berdoa dan bekerja. Bagi setiap kita tidak ada kata terlambat untuk kita mau merubah, untuk kita berbelok arah bersama-sama melangkah dengan Tuhan. Supaya apa? Kita bukan menjadi orang-orang yang malas berdoa dan bekerja. Amin. Yang terakhir, yang terakhir kita baca bersama-sama apa? Dilarang kecewa kepada Yesus. Itu penting. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak apa? Mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini begini Bapak Ibu, kita belajar sedikit tentang manusia. Manusia itu ada 2 bagian hidup katanya. Ini menurut buku yang pernah saya baca dan saya juga baca tentang firman Tuhan. Ada jasmani dan rohani. Dan seringkali hal ini menjadi kita mengkotak-kotakkan semua hal. Oh yang ini rohani, kategorinya rohani ini. Oh kategorinya jasmani itu ini. Oh pelayanan di atas mimbar itu rohani, pelayanan kerja di Diva itu bukan rohani. Nah, kita mulai membeda-bedakan. Yang rohani dan tidak rohani, yang jasmani dan rohani. Kemudian ini, jasmani ada rohani. Nah, kita kan yang jasmani itu gini, secara manusia kita melihat, oh ada kekecewaan dari sisi jasmaninya. Kecewa sama manusia, kecewa dengan pasangan hidup,
kecewa dengan teman, kecewa dengan sahabat, kecewa dengan saudara, kecewa dengan karyawan atau anak buah kita, kecewa dengan pimpinan atau bos kita. Itu sisi jasmaninya. Lalu masuk sisi rohaninya, melihat keadaan yang tidak pernah berubah, kita mulai kecewa kepada Yesus. Kecewa kepada Tuhan Yesus. Kita seringkali mulai berkata-kata, Tuhan gak mungkin, di mana Tuhan? Gak mungkin bisa. Tuhan, kenapa aku sudah kurang apa nih Tuhan? Tuhan Yesus, aku ini kurang baik bagaimana? Kok aku masih mengalami hal seperti ini? Bahkan beberapa minggu yang lalu, saya berkunjung ke Lumajang, melayat keluarga yang berduka. Usia 34 tahun, suaminya pulang ke rumah Tuhan. Itu bisa jadi menjadi sebuah alasan untuk kecewa sama Tuhan. Bisa. Tapi firman Tuhan datang kepada setiap kita pada saat ini. Dilarang kecewa kepada Yesus. Berat, ya berat. Menetralisir perasaan kecewa kepada yang kelihatan saja susahnya minta ampun. Benar ya? Apalagi kepada yang tidak kelihatan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya Tuhan? Saya mau katakan begini Bapak Ibu. Semua kekecewaan kita sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Dialah pribadi yang merasakan bagaimana kekecewaan dikhianati. Dia pribadi yang datang dengan penuh kasih, penuh cinta untuk manusia di dalam dunia ini. Tetapi dia disalibkan oleh orang-orang yang paham tentang firman Tuhan. Alkitab mencatat ahli-ahli Taurat, imam-imam yang menghasut, yang tidak menginginkan ada keberadaan Tuhan Yesus. Yusuf, anaknya Yusuf tukang kayu, disalibkan. Dia ingin menanggung semua kekecewaan yang pernah Anda dan saya alami di atas kayu salib. Dan dia berkata, sudah selesai. Makanya Roma 5 ayat 5 itu sebuah intisari daripada firman Tuhan. Dari PL dan PB dikumpulkan jadi satu, muncullah kitab Roma ini. Dan Paulus ketika menuliskan kitab Roma ini, dia tahu apa itu kecewa. Dia tahu bagaimana rasanya dikhianati. Dia tahu bagaimana bergumul dalam pengharapan. Dia tahu apa posisi tertinggi menikmati harta dunia. Dia juga merasakan bagaimana dalam posisi terendah tidak punya apa-apa. Dan muncul Roma 5 ini. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena apa? Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Kita menolak pun tetap dicurahkan kasih itu. Kita tidak menerima tetap dikasih kasih Allah itu. Tetap diberikan kasih Allah itu. Setiap kita meskipun ada luka, kecewa, sakit hati, ada kasih Allah dalam diri kita. Tapi seringkali kita tidak memahami hal ini. Kita terjebak dalam kehidupan yang iblis rancangkan. Kecewa, sakit hati, jengkel, kepahitan. Dilarang, yang pertama tadi apa? Lali. Apa tadi? Dilarang khawatir berlebihan. Yang kedua, dilarang malas berdoa dan bekerja. Yang ketiga, dilarang apa? Kecewa kepada Yesus. Ini ada gambar gajah Pak Ibu. Ini ada 6 orang buta. 6 orang buta ini, semoga jelas ya. Atau dimatikan lampu ini, bisa dimatikan lampu yang ini. Ada 6 orang buta yang sedang ingin mendeskripsikan, ingin mengerti, nah ininya. 6 orang buta ini ingin
apa ya? Dia ingin menceritakan gajah itu seperti apa. Gabunglah 6 orang buta ini. Yang pertama dia megang bagian apa nih? Belalai. Oh, gajah itu seperti ular. Dia panjang. Kan belalai toh yang pertama. Lalu yang kedua dia megang bagian gadingnya. Dia berkata dalam hatinya, walah gajah itu seperti tombak toh. Lancip sekali ujungnya gadingnya nih. Oh, gajah itu seperti tombak. Ini akhirnya seperti ini. Lalu yang ketiga pas di bagian telinga Bapak Ibu. Dia raba-raba telinganya gajah itu. Dan akhirnya dia menyimpulkan dalam pikirannya, gajah itu ternyata seperti kipas. Lebar. Nah ini kan kipas ini. Seperti kipas. Enak. Kalau kita lagi kepanasan tinggal kipas-kipas. Karena waktu itu kupingnya gajah gini-gini. Dia merasakan ada desiran angin dari kupingnya gajah itu. Seperti kipas. Lalu yang ketiga, dia pas bagian kakinya. Dia jongkok meraba kakinya. Kan buta gak bisa melihat. Lalu dia mulai menyimpulkan. Oh, gajah itu kuat seperti kayu. Dia kayu semua. Dia meraba 4 kakinya kayu semua. Makanya kakinya menjadi seperti kayu. Yang kelima, dia pas di bagian badannya, perutnya. Dia raba semua. Dia berkata lirih, oh yalah, gajah seperti tembok toh. Kokoh dan kuat. Karena kulitnya tebal kok. Seperti ini gambarnya, seperti tembok. Yang terakhir bagian ekor Bapak Ibu. Dia meraba di ekornya, kok ada rambutnya nih. Wah, ekornya kok banyak rambut-rambutnya nih, apa ini? Dia nggak ngerti ini apa. Maaf, bukan ekornya. Dia berkata, apa ini ya kok panjang-panjang gini. Karena dia kan buta, nggak bisa melihat. Oh, gajah itu seperti rambut yang dikepang. Makanya seperti ini dikelabang rambutnya Bapak Ibu. Dan akhirnya dari 6 orang ini bercerita mereka menyimpulkan bahwa gajah itu seperti ini bentuknya. Kakinya kayu, belalainya tombak, gadingnya tombak, belalainya ular, apalagi telinganya tuh kipas, badannya tuh seperti tembok, ekornya seperti rambut yang dikepang. Begitu juga pengenalan kita kepada Tuhan. Si A melihat Tuhan begini, si B melihat Tuhan begini, akhirnya kita mulai mencetak bahwa Tuhan seperti ini, layaknya seperti gajah ini. Oh ternyata Tuhan seperti ini. Ekornya begini, kepalanya begini, kakinya begini, badannya begini. Seringkali pemikiran kita tentang Tuhan, kita mengenal Tuhan Yesus, kita berusaha membentuk, mencetak pribadi Tuhan sesuai pemikiran kita. Dari setiap permasalahan, problem hidup, dilarang khawatir berlebihan, dilarang malas berdoa dan bekerja, dan dilarang kecewa sama Tuhan Yesus. Ketiga hal ini belajarlah agar engkau bisa melihat bagaimana sih sebenarnya Tuhan Yesus itu. Jangan hanya sebatas apa kata orang tentang Tuhan. Tapi yuk kita mulai belajar bagaimana kita mulai mengenal Tuhan dalam diri kita. Jangan biarkan orang lain mengajar tentang Tuhan yang belum tentu benar. Nanti sore saya akan menjelaskan pengenalan akan Tuhan itu yang harusnya seperti apa. Karena hari ini kita dampak dari pandemi, akses media sosial, internet semakin kencang Bapak Ibu. Setiap kita pasti hampir sebagian besar orang memiliki handphone yang Android. Yang bisa terkoneksi dengan internet. Bahkan saya punya jemaat yang dia tidak bisa baca tulis, dia tidak ngerti hari, dia tidak ngerti tanggal, tapi uang dia tahu. Dia punya handphone Android. Dan hampir setiap malam bisa telepon saya. Padahal gak bisa baca tulis, gak punya pulsa, miss call terus. Akhirnya saya telepon balik, kenapa? Istrinya bisu tuli istrinya, gak bisa baca tulis juga.
Dan sama-sama suami istri ini punya handphone Bapak Ibu Android. Gaya foto, datang ke gereja foto gini. Karena teknologi sudah ada di sekitar kita. Dan pada akhirnya pengenalan kita akan Tuhan seringkali terpengaruh dengan YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain sebagainya. Kita sudah melihat Alkitab itu barang yang jadul. Kita lebih senang nonton YouTube, mau cari tentang berkat, tinggal keluar pendeta ini, dia khotbah berkatnya bagus sekali. Mau cari tentang apa lagi? Bagaimana usahamu diberkati Tuhan? Bagaimana utangmu dilunasi sama Tuhan? Cari, ada di YouTube, ada semua. Bahkan di TikTok, Instagram dan sebagainya, ada beberapa yang saya temukan pengajar-pengajar sesat yang mulai merambah dunia sosial, dunia media sosial, dan ditonton oleh banyak orang. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang mengenal Tuhan lebih modern. Bukan apa kata orang, tapi apa kata YouTube, apa kata Instagram, Facebook, dan lain-lain sebagainya. Hati-hati. Izinkan Tuhan memperkenalkan dirinya secara pribadi kepada kita. Yang utama pokoknya gini, dilarang khawatir berlebihan, dilarang malas berdoa dan bekerja, dan akhirnya yang terakhir dilarang kecewa sama Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya pengharapan kita tidak akan goyah dan kita akan semakin mengenal siapa Yesus yang kita sembah. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopang. Ku pandang wajah-Mu, wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara, seringkali saya berkata seperti ini, dimanapun saya melayani Tuhan, dimanapun saya menyampaikan firman Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan, tiba-tiba ada sesuatu yang bergejolak di hatimu, ada sesuatu yang bergejolak dalam pemikiranmu. Engkau diingatkan dengan sebuah peristiwa yang pernah kau alami, engkau diingatkan dengan sebuah masalah yang sedang kau hadapi. Itu menjadi bukti bahwa Yesus, Allah yang kau sembah, sedang berbicara dengan engkau secara pribadi. Jangan keraskan hatimu, datang sama Tuhan Yesus pagi hari ini. Bukan dengan kekuatan. Mari datang sama Tuhan. Berikan waktu yang singkat ini untuk kau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus. Engkau bisa berdiam diri, engkau bisa memuji Tuhan, engkau bisa berdoa, engkau bisa menyampaikan semua keluh kesahmu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Engkaulah kuatku, yang mari sama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu, amin, dan berseru, pertolonganku datang dari. Peganglah tangan kami Tuhan, kami tidak mau melepaskan genggaman tangan
ditegur oleh firman Tuhan. Engkau yang merasa dikuatkan oleh firman Tuhan. Engkau yang merasa hidupmu diubahkan oleh firman Tuhan. Dan engkau yang mengambil keputusan, Tuhan aku mau berubah. Tuhan aku tidak akan khawatir berlebihan lagi Tuhan. Tuhan aku tidak akan malas berdoa dan bekerja Tuhan. Aku tidak akan kecewa lagi kepada manusia dan kepada Tuhan Yesus. Engkau yang mengambil sikap keputusan seperti ini. Mari angkat tangan kananmu ke atas. Taruh tangan kirimu di hatimu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin. Bertolong aku datang dari-Mu. Peganglah tangan. Engkau melihatnya Bapa, setiap tangan-tangan yang terangkat ke atas Tuhan. Engkau melihat hancur hati mereka Tuhan. Engkau melihat bagaimana problem masalah yang mereka hadapi. Engkau melihat semuanya, bagaimana kenyataan demi kenyataan yang mereka hadapi Tuhan. Dan hamba percaya, hamba mempertaruhkan Tuhan, Yesus akan berperkara atas hidup mereka. Yesus akan mengubah hidup mereka. Engkau akan datang memeluk mereka satu persatu Tuhan. Amin. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam ku pandang wajah-Mu. Datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Pada pagi hari ini benar-benar menguatkan imanmu kepada Tuhan, menguatkan pengharapanmu kepada Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu. Kami mau kuat Tuhan, kami tidak mau khawatir lagi Yesus. Kami akan semakin giat bekerja dan semakin rajin berdoa Tuhan. Kami tidak akan mengalami kekecewaan. Semua hal kekecewaan, luka batin, sakit hati aku tolak, aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini hidup kami Tuhan. Ini keadaan kami Yesus. Kami berserah total kepada Engkau Tuhan. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi katakan, Kaulah harapan dalam hidupku. Apalah pengharapan kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah kecewakan semua orang yang berharap kepadamu. Sebabnya sekali lagi kami taruhkan pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Apapun yang akan kami hadapi ya Tuhan hari-hari mendatang. Bahkan mungkin hari ini kami sedang menghadapi masalah yang mungkin tidak ada pengharapan. Tapi kami percaya, kami mau taruhkan pengharapan kami padamu ya Tuhan. Terima kasih, tanamkanlah firman-Mu dalam hati kami. Agar itu menjadi menguatkan kami ya Tuhan. Khususnya menghadapi hari-hari yang akan makin berat ini bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Berkatilah firman-Mu yang kami dengar hari ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Dan berkati kami semua ya Tuhan yang menerima
dan menanamkan dalam hati kami. Terima kasih Bapak, kami percaya tangan kuasa-Mu mengalir hari ini di tengah-tengah kami. Segala hormat kami persembahkan bagi-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan doa kami ini. Amin.